Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi mata kuliah agama dengan judul Profetik Agama dalam Islam melalui metode diskusi. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, saya Brilian Chandra Dewi dengan NIM 27220025197. Perkenalkan, saya Renata Alika Ramadhani dengan NIM 272200252223. Perkenalkan, saya Arifah Rahmawati Nabisa dengan NIM 272200252226. Perkenalkan, saya Vanessa Valerina Adita Putri dengan NIM 272200251189. Perkenalkan, saya Zahtar Sitapara Aulia dengan NIM P272200252238. Baik, selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi. Kepada Dewi dan Vanessa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Di sini saya dan teman saya akan memaparkan materi tentang profetik agama. Agama menjamin kesenangan hati dan kelapangan dada bagi pemeluknya, sekaligus menjaga mereka dari perilaku yang menyimpang dan tindakan negatif. Selain itu, agama berperan membersihkan hati manusia sehingga menjadi jernih, halus, dan suci. Di samping itu, agama juga berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai bentuk penyimpangan sosial yang bertentang hukum dengan norma masyarakat. Lalu selanjutnya kesadaran taat hukum. Kesadaran taat hukum dibagi menjadi dua dengan pengertian secara umum dan secara Islam. Yang pertama yaitu secara umum, berarti patuh terhadap perundang-undangan ketetapan dari pemerintah dan pemimpin yang dianggap berlaku oleh orang agar tetap dekat kehidupan yang berkeadilan. Lalu secara Islam, berarti melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis serta ijma ulama dengan sabar dan ikhlas. Selanjutnya yaitu jenis dan tujuan hukum syari'i atau Islam. Yang pertama, menurut ahli fikih, jenis hukum syari'i atau Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Selanjutnya, tujuan hukum Islam atau hukum syari'i yaitu menurut Abu Ishaq al-Syatibi, tujuannya yaitu A. Memelihara aspek agama atau hifzuddin, B. Memelihara aspek jiwa manusia dan humanisme atau hifzul al-nafis, C. Pemeliharaan aspek akal atau hifzal akal, D. Pemelihara aspek harta atau hifzal irz, E. Pemelihara aspek keluarga atau hifzal nasl. Selanjutnya, hukum Islam dan fungsinya. Komponen dari hukum Islam yaitu 1. Wajib, 2. Sunnah, 3. Haram, 4. Makruh, 5. Mubah. Fungsi dari hukum Islam yaitu yang pertama, sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Indikator keimanan seseorang. Yang ketiga, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, sama manusia, benda, dan makhluk hidup. Selanjutnya yaitu materi tentang pembagian syariat Islam. Pembagian syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu secara iktiqodiyah dan secara amaliyah. Iktiqodiyah yaitu dasar keyakinan atau akidah, atau iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qadar. Yang kedua yaitu amaliyah, dibagi menjadi dua, yaitu ilmu akhlak dan ilmu fikih. Ilmu akhlak adalah aturan moral yang berfungsi untuk membentuk jiwa yang baik, jujur, amanah, menepati janji, melarang berbohong, dan khianat. B. Ilmu fikih, yaitu untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan dengan manusia lain atau muamalah. Selanjutnya yaitu tujuan syariat. Tujuan dari syariat Islam yaitu dapat memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan memelihara harta. Selanjutnya materi tentang prinsip utama dalam Islam. Prinsip utama dalam Islam terdapat 8 prinsip, yaitu yang pertama perlindungan agama atau hifz al-din, yang kedua perlindungan akal atau hifz al-aql, yang ketiga perlindungan jiwa atau hifz al-nafs, yang keempat perlindungan keturunan atau hifz al-nasl, yang kelima perlindungan harta atau hifz al-mal, yang keenam perlindungan kehormatan atau hifz al-ird, yang ketujuh perlindungan rasa aman atau hifz al-aman, yang kedelapan dan yang terakhir yaitu perlindungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara atau hifz al-nizam al-aman. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya Vanessa Valerina. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Dewi atas waktu
waktunya. Untuk materi selanjutnya yaitu ruang lingkup dan fungsi hukum Islam. Untuk ruang lingkup sendiri, yang pertama ada iktihadiyah, yang kedua ada alamiah, dan yang ketiga ada muamalah. Untuk fungsinya sendiri ada ibadah, amar makruf nafi munkar, zawajir, dan tanzim wal islah al ummah. Next. Untuk selanjutnya yaitu peran hukum Islam. Peran hukum Islam yang pertama, bentuk masyarakat agamis dan beradab. Yang kedua, HAM dan keberagaman. Next. Untuk selanjutnya yaitu penegakan hukum yang adil. Yang pertama, agama mengajarkan keadilan. 3 perkara yang harus ditinggalkan yaitu yang pertama melarang berbuat keji, yang kedua melarang berbuat munkar, dan yang ketiga melarang permusuhan. Dan yang kedua adalah fungsi profetik agama dalam hukum, yaitu mempunyai makna kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang nabi menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan. Next. Selanjutnya adalah hubungan hukum negara Indonesia dengan hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan sekaligus melibatkan penalaran dan analisis manusia memahami wahyu tersebut. Hukum positif yaitu meliputi hukum kepentingan duniawi yang berkenaan dengan lahiriah bagi kepentingan kebendaan dengan berbagai seluk-beluk. Sedangkan hukum agama yaitu ketetapan agama mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan manusia lahir batin dunia dan akhirat. Untuk selanjutnya adalah pembagian syariat Islam. Yang pertama adalah ilmu tauhid atau ilmi akidah atau ilmu kalam, yang kedua ilmu akhlak, dan yang ketiga ilmu fiqh disebut hanun atau undang-undang. Jadi dapat kita Baik, simpulkan bahwa agama berperan sebagai benteng moral dan hukum bagi masyarakat, menjauhkan dari perilaku menyimpang dan menyucikan hati. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis berbagi menjadi hukum taklifi yang mengatur kewajiban dan pilihan, serta hukum wadai yang menentukan sebab dan syarat. Tujuan utamanya adalah mencegah kerusakan dan mendatangkan kebaikan bagi manusia. Hal ini dicapai dengan memelihara 5 aspek penting, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keluarga. Penerapan hukum Islam juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat seperti yang dicontohkan pada masa Umar bin Khattab. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, dipersilakan kepada Renata Alika. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, apa pandangan Islam tentang pemborosan makanan dalam kaitannya dengan menjaga harta dan jiwa? Terima kasih. baik, terima kasih Renata atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi, Islam melarang pemborosan makanan karena termasuk perbuatan mubazir yang disamakan dengan sifat setan. Food waste merusak 2 tujuan syariat. Yang pertama, hifz al-mal atau menjaga harta, dan yang kedua, hifz al-naf, yaitu menjaga jiwa. Muslim dianjurkan hidup sederhana, mengambil makanan secukupnya, dan membagikan kelebihan makanan kepada yang membutuhkan. Apakah menjawab, Renata? Ya, menjawab. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama. Baik, selanjutnya yaitu dipersilakan kepada Rita Rahmawati. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, bagaimana fungsi profetik agama bisa menjadi solusi untuk krisis kebudayaan dan kemanusiaan sekarang ini? Terima kasih kepada Rita atas pertanyaannya. Ini menjawab ya. Fungsi profetik agama artinya agama bertindak seperti nabi, menjadi pelopor perubahan dan membimbing umat manusia. Dalam menghadapi krisis, agama bukan hanya memberikan pedoman moral, tetapi juga memberikan dorongan perbaikan. Secara ringkas, fungsi berperan dengan cara 1. Memberikan fondasi moral yang kuat untuk melawan degradasi nilai. 2. Membimbing masyarakat untuk mengenali dan mengubah perilaku buruk seperti ketidakadilan atau kekerasan. 3. Menyediakan kerangka hukum yang adil. 4. Menggabungkan prinsip wahyu Tuhan dengan penalaran manusia atau ijtihad agar bisa relevan dengan masalah-masalah sosial saat ini. Apakah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kami tutup presentasi kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Kami selaku kelompok 3 mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.